Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Junita, NPM 2011060138. Saya dari kelompok 5 Biologi Umum akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Genetika. Genetika berasal dari bahasa Latin genus yang berarti suku bangsa atau asal-usul. Genetika berarti ilmu yang mempelajari bagaimana sifat keturunan atau hereditas yang diwariskan kepada anak cucu serta variasi yang mungkin timbul di dalamnya atau keturunan. Fungsi genetika yaitu yang pertama, agar kita dapat mengetahui sifat-sifat keturunan kita sendiri serta setiap makhluk yang hidup di lingkungan kita. Yang kedua, mengetahui kelainan atau penyakit keturunan serta berbagai usaha untuk menanggulanginya. Dan yang terakhir, menjajaki sifat keturunan seseorang, misalnya golongan darah, yang kemungkinan diperlukan dalam kepentingan kehidupan. Selanjutnya, gen. Gen adalah unit terkecil bahan sifat menurun, besarnya diperkirakan 4-50. Istilah gen pertama kali diperkenalkan oleh W. Johansen 1909 sebagai pengganti istilah faktor keturunan atau elemen yang dikemukakan oleh Gregor Mendel. Gen sebagai faktor keturunan tersimpan di dalam kromosom, yaitu di dalam manik-manik yang disebut kromomer atau nukleosom dari kromonema. Morgan, seorang ahli genetika dari Amerika Serikat, menyebut kromomer itu dengan lokus. Lokus adalah lokasi yang diperuntukkan bagi gen dalam kromosom. Sebagai substansi hereditas, gen mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengatur perkembangan dan proses metabolisme individu. Yang kedua, menyampaikan informasi genetis dari generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, sebagai zarah tersendiri dalam kromosom. Zarah adalah zat terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Dan yang terakhir, setiap gen mendapat tempat khusus dalam kromosom. Sifat-sifat gen antara lain sebagai materi tersendiri yang terdapat dalam kromosom, mengandung informasi genetika, dapat menduplikasikan diri pada peristiwa pembelahan sel. Tiap gen mempunyai tugas dan fungsi berbeda, ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen dan sebagai zarah yang terdapat dalam kromosom. Simbol-simbol gen. Yang pertama, gen dominan, yaitu gen yang menutupi ekspresi gen lain sehingga sifat yang dibawanya terekspresikan pada turunannya. Yang kedua, gen resesif, yaitu gen yang terkalahkan oleh gen lain sehingga sifat yang dibawanya tidak terekspresikan pada keturunannya. Yang ketiga, gen heterozigot, yaitu dua gen yang merupakan perpaduan dari sel sperma dan sel telur. Yang keempat, gen homozigot dominan, yaitu dua gen dominan yang merupakan perpaduan dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang terakhir, gen homozigot resesif, yaitu dua gen resesif yang merupakan hasil perpaduan dua sel kelamin. Saya Putri Hikmawati dengan NPM 2011060340. Saya akan menjelaskan tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 disebut juga dengan hukum segregasi bebas, karena pada hukum ini, gen di dalam alel mengalami pemisahan atau bersegregasi secara bebas saat pembentukan gamet. Alel itu sendiri adalah pasangan gen yang terletak di lokus yang sama dengan kromosom homolog. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat berbeda. Maksudnya, persilangan ini hanya memperhatikan satu sifat saja seperti warna ataupun bentuk. Pada persilangan monohibrid berlaku hukum Mendel pertama, karena pada saat pembentukan gamet kedua, gen di dalam alel yang sebelumnya berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas. Secara garis besar, hukum ini mencakup 3 pokok, yaitu yang pertama, gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter turunannya. Yang kedua, yaitu setiap individu membawa sepasang gen, satu dari jantan dan satu dari betina. Kemudian yang ketiga,
Jika sepasang gen merupakan alel yang berbeda, maka alel yang dominan akan selalu terekspresikan. Hukum Mendel 2. Hukum ini disebut juga dengan hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas. Menurut hukum ini, setiap gen atau sifat dapat berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat lainnya. Meski demikian, gen untuk satu sifat tidak berpengaruh untuk gen sifat lain yang bukan termasuk alelnya. Hukum ini dijelaskan melalui persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat berbeda dengan dua alel berbeda pula. Hukum Mendel 2 berlaku untuk gen yang letaknya berjauhan. Hukum Mendel 2 juga tidak berlaku untuk persilangan monohibrid. Untuk lebih mudahnya, seperti contoh persilangan antara biji bulat kuning B besar, K besar, K besar dengan biji kisut hijau B kecil, K kecil, di mana biji bulat dengan alel B besar dominan terhadap biji kisut B kecil dan warna kuning K besar dominan terhadap warna hijau K kecil. Lakukan persilangan sampai mendapatkan F2. Jadi untuk pariental pertama yaitu bulat kuning dengan kisut hijau. Yang dimana diperoleh gamet pertama menghasilkan filial pertama yang bersifat bulat kuning. Untuk pariental kedua, bulat kuning dengan bulat kuning. Sehingga diperoleh gamet kedua Untuk filial kedua lebih mudah digambar dalam sebuah tabel seperti berikut.
di mana diperoleh bulat kuning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bulat kuning ada 9. Kemudian untuk kisut kuning diperoleh kisut kuning 3. Kemudian untuk bulat hijau diperoleh 1, 2, 3. Dan yang terakhir untuk kisut hijau diperoleh 1. Jadi perbandingan untuk F2 yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Maulidia, NPM 20110600285. Saya di sini akan menjelaskan tentang kromosom. Kromosom adalah kromatin yang merapat, memendek, membesar pada waktu terjadi pembelahan pada inti sel, yaitu nukleus, sehingga bagian-bagiannya dapat terlihat jelas di bawah mikroskop biasa. Kromosom berasal dari kata kroma, yaitu berwarna, dan soma, yaitu badan. Terdapat di dalam plasma nukleus berupa benda-benda berbentuk lurus atau bengkok yang mudah mengikat zat berwarna. Bagian kromosom ada 2, yaitu yang pertama sentromer dan yang kedua adalah lengan. Sentromer juga disebut dengan kinetokor karena merupakan bagian dari kepala kromosom. Fungsinya adalah sebagai tempat perpegangan benang plasma dari gelondongan inti spindle pada masa anafase. Sentromer tidak mengandung kromonema dan gen. Sekarang, bagian kromosom yang kedua yaitu lengan. Bagian ini adalah badan kromosom sendiri yang mengandung kromonema dan gen. Pada bagian lengan ini memiliki 3 daerah. Yang pertama selaput, yang kedua kandung atau metrik, dan yang ketiga adalah kromonema. Selaput adalah lapisan tipis yang melapisi atau melindungi badan kromosom. Kandung atau metrik adalah yang mengisi seluruh lengan dengan cairan yang berupa bening. Sekarang kromonema adalah benang halus berpilin-pilin yang terendam di dalam kandung dan berasal dari kromonema dan kromatin itu sendiri. Bagian lengan kromosom adalah metasentris sentromer, yaitu median yang kira-kira terletak di tengah-tengah kromosom, sehingga kromosom terbagi menjadi 2 lengan sama panjang yang mempunyai bentuk seperti huruf V, yaitu submetasentris. Sentromer terletak submedian ke arah salah satu ujung kromosom. Kromosom ini juga terbagi menjadi 2 bagian, namun tidak sama panjang lengannya dan membentuk seperti huruf J, akrosentris. Sentromer subterminal terletak di dekat ujung kromosom, sehingga kromosom tidak membengkok, melainkan tetap lurus, seperti batang salah satunya pendek dan yang lainnya panjang. Kromosom mempunyai 2 tipe, yaitu autosom dan gonosom. Autosom adalah kromosom biasa yang tidak berperan dalam membentukkan jenis kelamin. Dari 46 jumlah kromosom yang ada di dalam nukleus sel tubuh manusia,
atau 44 buah yang 22 pasang merupakan autosom. Sedangkan yang gonosom adalah seks kromosom atau kromosom kelamin. Yang menentukan jenis kelamin biasanya terdapat sepasang kromosom. Melihat macam-macamnya dapat dibedakan sebagai kromosom X dan kromosom Y. Golongan darah alel-alel berganda adalah golongan darah O, A, B, golongan darah RH, dan golongan darah M atau N dan MN. Alel berasal dari kata alelon dari singkatan allelomorph yang artinya bentuk lain. Alel merupakan sepasang gen yang terletak pada lokus yang sama pada kromosom yang homolog, yang bertugas membawa suatu sifat atau karakter. Baik, perkenalkan nama saya Diah Nur Azizah dengan NPM 20110600044. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman-teman sebelumnya tadi, yaitu mengenai kelainan dan penyakit genetika pada manusia. Kelainan dan penyakit genetik adalah penyimpangan dari sifat umum atau sifat rata-rata pada manusia, serta merupakan penyakit yang muncul karena tidak berfungsinya faktor-faktor genetik yang mengatur struktur dan fungsi fisiologi tubuh manusia. Berdasarkan sifat alelnya, maka kelainan dan penyakit genetik dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, kelainan dan penyakit genetik yang disebabkan faktor alel dominan autosomal. Yang kedua, kelainan dan penyakit genetik yang disebabkan faktor alel resesif autosomal. Yang ketiga yaitu kelainan dan penyakit genetik yang disebabkan alel tertaut kromosom seks atau kelamin. Yang keempat yaitu kelainan dan penyakit genetik yang disebabkan oleh pengaruh aberasi kromosom. Macam-macam kelainan dan penyakit pada genetika manusia, salah satunya yaitu yang pertama, anemia sel sabit. Penyakit anemia sel sabit disebabkan oleh substitusi suatu asam amino tunggal dalam protein hemoglobin yang berisi sel-sel darah merah. Ketika kandungan oksigen darah individu yang diserang dalam keadaan rendah, misalnya pada saat kita berada di tempat yang tinggi atau pada waktu mengalami ketegangan fisik, hemoglobin sel sabit akan mengubah bentuk sel-sel darah merah menjadi bentuk sabit. Yang kedua ada fibrosis sistik. Fibrosis sistik disebabkan oleh tidak adanya protein yang membantu transport ion klorida melalui membran plasma. Oleh karenanya dihasilkan banyak lendir yang mempengaruhi pankreas, saluran pernapasan, dan kelenjar keringat. Yang ketiga yaitu ada galaktosemia. Galaktosemia disebabkan tidak dapat menggunakan galaktosa atau laktosa dari ASI ibu karena tidak dihasilkan enzim pemecah laktosa. Tingkat galaktosa yang tinggi pada darah dapat menyebabkan kerusakan mata, hati, dan otak. Gejala galaktosemia adalah malnutrisi, diare, dan muntah-muntah. Gejala ini dapat dideteksi dengan pemeriksaan urin. Gejala galaktosemia dapat dihindari dengan cara diet bebas laktosa. Yang keempat ada albino. Kata albino berasal dari kata albus yang artinya putih. Kelainan ini terjadi karena tubuh tidak mampu membentuk enzim yang diperlukan untuk mengubah asam amino tirosin menjadi betamin 3,4-min dihidroksipeilalanin untuk selanjutnya diubah menjadi pigmen melanin. Selanjutnya yang kelima ada fenilketonuria. Fenilketonuria merupakan suatu penyakit keturunan yang disebabkan oleh ketidakberesan metabolisme, di mana penderita tidak mampu melakukan metabolisme fenilalanin dengan normal. Asam amino ini merupakan bahan untuk mensintesis protein, tirosin, dan melanin. Sebagian fenilalanin diubah menjadi fenilpiruvat. Gejala penyakit ini ditandai dengan bertimbunnya asam amino di dalam darah yang banyak terbuang melalui urin, mental terbelakang,
rambut berwarna putih, mata kebiruan yang disebabkan oleh produksi melanin yang kurang baik, bentuk tubuh khas seperti orang psikotik, gerakan menyentak-nyentak, dan bau tubuh apak. Kemudian yang terakhir ada talasemia. Talasemia berasal dari kata thalassa yang artinya laut dan anemia. Talasemia merupakan kelainan genetik yang ditandai dengan berkurangnya atau tidak sama sekali sintesa pada rantai hemoglobin, sehingga hanya mempunyai kemampuan sedikit untuk mengikat oksigen. Pada talasemia, di mana eritrosit mempunyai gambaran mikrositik atau kecil, leptositik atau lonjong, dan polisitemik atau banyak, bercampur baur menjadi satu membentuk apa yang disebut dengan target cell. Talasemia dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama talasemia mayor yang artinya sangat parah. Talasemia mayor sering menyebabkan kematian pada bayi. Yang kedua ada talasemia minor yang artinya tidak parah, di mana talasemia minor ini mempunyai gejala pembengkakan sedikit pada limfa. Baiklah, sekian materi dari kelompok 5. Apabila banyak kurang dan banyak salahnya, kami mohon maaf, dan pada Allah kami memohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.